Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi. Ke-2013 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di hari Natal yang indah ini, saya masih membahas tema tentang Natal. Mari buka Alkitab kita dalam Injil Matius pasalnya yang pertama, ayat 18 dan ayat 19. Demikian firman Tuhan. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Amin firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di hari Natal ini kita akan belajar tentang Yusuf, yang tidak lain adalah tunangan dan kemudian menjadi suami dari Maria, ibu Yesus. Dari silsilah Yusuf, Yusuf adalah keturunan dari Daud. Saya percaya Yusuf adalah orang yang sangat spesial di mata Tuhan, sehingga Yusuf dipakai Tuhan bersama Maria untuk menjadi orang tua sang putra Natal. Meskipun secara biologis Yesus bukan hasil hubungan persetubuhan Yusuf dengan Maria. Maria mengandung Yesus karena Roh Kudus, bukan karena dia melakukan hubungan suami istri dengan Yusuf. Jadi jelas bahwa Maria mengandung karena Roh Kudus. Tidak ada campur tangan manusia di sana, tapi Roh Kudus. Amin. Hari ini kita belajar dari Yusuf yang pertama. Yusuf seorang yang hidup dalam kekudusan. Saudara perhatikan ayat 18. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada zaman itu, seseorang yang belum menikah atau mereka yang masih tunangan tidak boleh berhubungan layaknya sebagai suami dan istri. Waktu itu, orang pacaran itu sangat-sangat sopan, tidak seperti orang zaman sekarang. Kita yang melihat orang pacaran sekarang, kita yang malu, saudara, betul? Tapi pada zaman itu tidak boleh melakukan hal-hal layaknya suami istri. Karena statusnya masih tunangan, tidak boleh. Pegangan-pegangan saja nggak boleh, saudara. Apalagi berlebihan, tidak boleh. Karena mereka belum menikah, itu bisa mengancam mereka. Kalau ketahuan mereka sudah melakukan hubungan seks sebelum menikah, mereka bisa dirajam batu, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, makanya Yusuf kaget ketika dia mendengar bahwa Maryam sudah mengandung. Yusuf tahu bahwa dia belum menyentuh, belum berhubungan badan dengan Maria tunangannya. Yusuf bertanya-tanya dalam dirinya, siapa yang menghamili tunangannya ini? Yusuf hendak memutuskan hubungannya dengan Maria. Di ayat 20 perhatikan.
Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus." Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, dari ayat ini kita tahu bahwa Yusuf adalah seorang pribadi yang menjaga hidupnya supaya tetap kudus di hadapan Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat perkembangan zaman sekarang ini, di mana seks bebas sepertinya bukan hal yang tabu lagi. Kebiasaan orang zaman now yang hidup cemar, hidup dalam persinahan, percabulan, perselingkuhan. Hubungan seks sebelum nikah sepertinya sangat sulit untuk mereka hindari. Sehingga di akhir-akhir zaman ini, sangat sulit untuk mencari orang-orang yang hidup dalam kekudusan. Saudara, dengar ini baik-baik. Kita orang percaya, kita harus hidup berbeda dengan orang-orang dunia yang hidup dalam kegelapan, hidup dalam dosa cemar. Kita harus hidup dalam terang Tuhan. Kita harus hidup dalam kekudusan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sampai sekarang ini, Tuhan masih mencari dan memakai orang-orang yang hidup dalam kekudusan untuk dipakai Tuhan, sama seperti Yusuf dan Maria. Untuk dipakai Tuhan dalam pekerjaan Tuhan yang mulia. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jaga hidupmu supaya tetap kudus di hadapan Tuhan. Haleluya. Yang kedua, kita belajar dari Yusuf. Yusuf seorang yang tulus hatinya. Amin. Sudah perhatikan ayat 19. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Yusuf seorang yang tulus hatinya, yang bersih hatinya. Tidak ada motif modus lain dalam hatinya selain melakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Tulus hati ini berarti dia bersih, hidupnya polos, hidupnya betul-betul melakukan firman Tuhan, hidupnya menyenangkan hati Tuhan. Amin. Makanya Tuhan memilih Yusuf karena Yusuf seorang yang tulus hatinya. Haleluya. Sekarang ini Tuhan juga sedang mencari orang-orang yang tulus hati untuk dipakai Tuhan dalam pekerjaan Tuhan di muka bumi ini. Haleluya. Kita seringkali berjumpa dengan orang-orang yang ternyata tidak tulus hati, alias bulus. Mereka memberi ternyata ada maksud dan tujuan di balik bantuan atau pelayanan mereka. Mereka melayani Tuhan atau mereka yang mengikut Tuhan ternyata tidak tulus hati. Saya sering kali melihat, mendengar, dan mengalami kenapa orang yang tulus hati gampang tertipu. Karena mereka tulus membantu orang, tetapi ternyata ketulusan dan kepolosan mereka dimanfaatkan oleh orang-orang yang licik dan jahat itu. Ada orang yang jadi Kristen, tapi hatinya tidak tulus mengikut Tuhan. Dia jadi Kristen karena dia dapat bantuan dari gereja tersebut, atau mencari belas kasihan dari jemaat di gereja itu. Tetapi setelah kedoknya ketahuan, pindah lagi dia ke gereja lain, cari korban lagi. Saya banyak sekali menemukan orang-orang model seperti ini. Kenapa gereja dia jadikan sasaran? Karena orang-orang di gereja, dia menemukan hatinya tulus-tulus, saudara. Amin. Haleluya. Saudara, kalau saudara sering tertipu, dijadikan modus, banyak orang-orang di sekitar kita mau mendapatkan keuntungan kepada kita dengan cara-cara yang licik, saudara. Dengar baik. Kita harus belajar dari firman Tuhan. Injil Matius 10 ayat 16. Hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Haleluya. Artinya,
kita harus cerdik seperti ular, kita harus tahu benar modus operandi orang-orang yang datang minta bantuan kepada kita. Kita harus tahu modusnya. Kalau benar dia sangat membutuhkan, kita wajib bantu dia. Kalau kita membantu dia, tuluslah seperti merpati. Amin. Tuhan mencari orang-orang yang tulus hati untuk dipakai Tuhan dengan luar biasa di akhir zaman ini. Haleluya. Dan yang ketiga, kita belajar dari Yusuf. Yusuf seorang yang taat pada firman Tuhan. Amin. Saudara, perhatikan di ayat 24 dan ayat 25, di situ dikatakan begini. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki. Dan Yusuf menamakan dia Yesus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Yusuf seorang pribadi yang taat pada firman Tuhan. Kalau saudara belajar Alkitab, Tuhan mau kita, umatnya, sebenarnya hanya satu saja. Taat. Taat pada firman Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Apa yang firman Tuhan perintahkan, kita mau taat dengan cara apa? Melakukan apa yang menjadi perintah dari Tuhan kita. Amin. Saudara, ketika kita melakukan firman Tuhan itu adalah hal yang menyenangkan hati Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara, saya kasih contoh sederhana. Misalnya saudara bos, saudara punya bawahan, baik itu ART atau sopir, ya nggak usah banyak-banyak lah, 1-2 orang. Sebagai bos, saudara pasti senang memberikan perintah kepada bawahan saudara. Misalnya saudara memberikan perintah kepada ART, saudara suruh dia masak, bersih-bersih rumah. Begitu juga dengan sopir saudara. Saudara perintahkan dia untuk setiap hari cuci atau ngelap mobil supaya bersih. Saudara, ketika saudara memberikan perintah itu dan anak buah saudara, bawahan saudara melakukannya tepat seperti apa yang saudara perintahkan. Saya mau tanya, saudara senang nggak? Senang pastinya, betul? Tapi ketika bawahan saudara, anak buah saudara tidak melakukan sesuai dengan apa yang saudara perintahkan, saya mau tanya, saudara senang apa kecewa? Pasti saudara kecewa. Pasti saudara marah. Karena apa yang saudara sudah perintahkan, tidak mereka lakukan. Saudara pasti marah, kecewa saudara. Betul? Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, pelajaran apa yang dapat kita ambil di sana? Kita dapat belajar bahwa seorang atasan, dia senang ketika dia melihat bawahannya melakukan apa yang dia perintahkan. Saudara, ketika kita taat pada firman Tuhan, Tuhan itu senang melihat kita menjadi pelaku-pelaku firman. Saudara, kalau Tuhan sudah senang, selalu saya katakan, apa sih yang saudara minta? Tuhan pasti akan berikan, karena Tuhan sudah senang dengan saudara. Amin. Jadi kalau saudara mau mendapatkan sesuatu dari Tuhan, lakukan hal yang Tuhan senang. Apa itu? Jadilah pribadi-pribadi yang melakukan firman Tuhan. Pribadi yang taat pada firman Tuhan. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita belajar dari Yusuf, apapun firman Tuhan yang dia dengarkan dari malaikat Tuhan, dia segera bertindak, melakukan firman Tuhan itu. Amin. Tuhan mau kita itu seperti Yusuf, yang taat pada firman Tuhan, yang senang melakukan firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan berikan saya kesabaran. Saudara, ketika kita berdoa meminta kesabaran, Tuhan langsung kirim orang yang menjengkelkan kita. Supaya apa? Supaya kita langsung praktek sabar, saudara. Amin.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau saudara dan saya menjadi orang-orang yang taat pada firman Tuhan. Apa yang saudara sudah dengar, lakukan itu. Itu yang Tuhan mau. Mari kita belajar taat pada firman Tuhan di dalam kehidupan kita seperti Yusuf. Yusuf dipakai Tuhan dengan luar biasa karena dia taat pada firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini, di hari Natal ini kita belajar dari Yusuf. Yang pertama, Yusuf seorang yang menjaga hidupnya supaya tetap kudus di hadapan Tuhan. Yang kedua, Yusuf seorang yang tulus hatinya. Dan yang ketiga, Yusuf seorang pribadi yang taat pada firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, sudah berbicara kepada kami semua dan belajar dari Yusuf bagaimana hidup dalam kekudusan, hidup dalam ketulusan, hidup dalam ketaatan pada firman Tuhan. Hamba berdoa biarlah firman Tuhan ini boleh termeterai dalam setiap hati saudara-saudara yang setia mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Semua mereka diberkati. Hamba berdoa berkati hidup mereka, rumah tangga mereka, usaha pekerjaan pelayanan dari semua pendengar dibuat beruntung dan berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang sakit Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan oleh bilur-bilur darah Yesus. Mereka yang sakit disembuhkan, mereka yang lemah dikuatkan, mereka yang saat ini sedang berduka cita, Tuhan memberikan penghiburan kekuatan dari Tuhan Yesus. Mereka yang hari ini berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati dengan umur panjang. Kesehatan kekuatan dari Tuhan selalu menyertai hidup mereka selalu. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah berkat Tuhan dari surga turun, memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan ini, saya Pendeta Samuel Mabuntu bersama dengan keluarga, mengucapkan selamat hari Natal kepada Bapak Ibu Saudara sekalian pendengar yang setia, dimanapun saudara berada. Sekali lagi, selamat hari Natal. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.